learning. Kita juga mengenal model online learning, juga tatap muka. Online learning pada hakikatnya, sebagaimana kita ketahui, ada dua macam, asynchronous dan synchronous, yang menyatakan perbedaannya. Dan yang lebih tepat di sini, kita akan melihat pendapat ahli ya, tentang blended learning ini, tentang pembelajaran mandiri dan juga pembelajaran tatap muka, sehingga kita dapat menentukan mana yang terbaik. Tentunya sebagai seorang akademisi, kita juga jangan melihat bahwa proses pembelajaran, proses pendidikan bukan hanya menyangkut proses intelektual atau yang kita kenal dengan teori Bloom itu adalah kawasan kognitif, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, pembentukan sikap atau perilaku. Di teori Bloom disebut sebagai kawasan efektif, dan satu lagi dari dua kawasan itu ada satu lagi adalah psikomotorik. Inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan yang ada yang diperkenalkan oleh Bloom. Tentunya menjadi pertanyaan besar bagi para ahli ya, kenapa menjadi tiga bagian ini dan metode mata kuliah apa saja yang bisa mewujudkan tiga metode ini. Inilah yang akan menjadi dasar ukur kita, metode pembelajaran mana yang terbaik. Dan kita harus tahu dulu tentang blended learning itu supaya kita tidak terlalu meluas, karena berdasarkan perkataan blended berarti mencampur, kombinasi, tentunya bisa berarti sangat luas yang didefinisikan orang ya tentang blended learning ini yang bagaimana. Nah, kita lihat juga apa dalam hal ini untuk memastikan apa yang menjadi bagian dari blended learning dan mana yang bukan blended learning, walaupun orang menganggap blended learning, adalah kita lihat dari pendapat ahli bahwa kita tahu ada tiga metode pembelajaran yang ada. Pertama adalah pembelajaran tatap muka, kedua adalah pembelajaran mandiri, dan ketiga adalah pembelajaran campuran itu atau blended. Nah, mengenai pembelajaran mandiri, kita tahu banyak macamnya. Sebagai pengajar, sebagai akademisi, kita tahu mandiri itu pembelajaran mandiri bisa berarti belajar secara mandiri melalui video, melalui TV, melalui rekaman-rekaman yang ada, melalui textbook, dan juga pembelajaran berdasarkan electronic learning atau dikenal dengan e-learning yang sifatnya offline atau satu arah dan tidak ada pengajar tetapi di dari server yang ada. Inilah pembelajaran mandiri. Bagaimana tentang online learning? Tentunya pembelajaran mandiri secara online learning bisa diwujudkannya dengan asynchronous online learning yang akan menjadi bahan yang kita melihat dari sisi tentang definisi blended learning adalah dari sisi mandiri belajarnya dan juga dari sisi tatap mukanya. Kemudian yang kedua, kita lihat banyak pendapat ahli yang lebih mendirikan tentang pembelajaran mandiri ini bukan lagi belajar lewat video atau belajar lewat mandiri secara textbook, tetapi lebih mengikuti teknologi yang ada, bahwa adalah tentang online learning itu sendiri dan pembelajaran tatap muka. Dan inilah yang menjadi tolak ukur kita supaya tidak terlalu melebar tentang pembelajaran blended learning yang akan kita bahas. Kenapa dia menjadi unggulan, kenapa dia harus dipilih, dan bukan online learning, dan bukan tatap muka. Kita tentunya dalam hal ini sebagai akademisi, kita selalu melihat referensi-referensi ilmiah yang ada untuk memberikan jawaban yang ada, yang memberikan kepuasan bahwa tidak perlu diteliti lagi karena di kelas, di laboratorium secara tatap muka ataupun secara animasi online-nya, dia melakukan praktikum. Inilah psikomotorik atau suatu bela diri, melihat, mencontoh, meniru, dan sebagainya. Ini adalah bentuk psikomotorik berdasarkan objek, tetapi juga berdasarkan linguist, berdasarkan perkataannya. Apa yang dikatakan kemudian ditiru, dilihat, dan sehingga seringkali kita melihat bahwa seorang anak mencontohi apa sikap dan perilaku orang tua.
seorang murid meniru apa yang menjadi kecenderungan favorit dosen-dosen pengajarnya atau guru pengajarnya. Dan itu adalah dua bagian yang ada dalam hal psikomotorik, dan kita mengenal banyak bagian, dan ada bagian ketiga ya, adalah feeling perasaannya. Feeling inilah yang nanti saya lebih dahulu menjelaskan, yang hanya ada pada tatap muka. Feeling pendekatan, kedekatan, keakraban, dan sebagainya yang tidak dikenal pada online. Dengan bahasan saya sepintas lalu ini, saya mengharap pertanyaan tidak banyak dan tidak melebar, dan saya akan lanjutkan pada presentasi sesungguhnya adalah mulai dari membandingkan online learning, tatap muka, dan kemudian blended learning itu yang bagaimana. Tentunya kita melihat kekuatan dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya. Kita akan masuk ke online learning. Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa sebagai akademisi, saya selalu melihat dari pendapat orang ahli, hasil penelitiannya. Dan kita tahu bahwa online learning saat ini menjadi fenomena dengan adanya, apalagi ada pandemi dari COVID-19 ini, membuat online learning menjadi dominannya. Ada yang melalui Zoom, Google Meet, ada yang melalui Bisa, AI, dan juga ada yang dilakukan secara dengan Moodle untuk asynchronous online-nya, dan macam-macam cara. Ada yang beri fotokopi tugas dan sebagainya. Tetapi yang sini kita tekankan adalah online learning-nya. Online learning yang banyak dilakukan adalah tatap muka langsung, berbicara langsung lewat Zoom, lewat Google Meet, dengan Bisa AI. Itu adalah online synchronous, artinya langsung bertatap muka, langsung berbicara, langsung mendengar. Sedangkan yang kita tahu tadi mandiri adalah belajar mandiri. Berarti online yang dimaksudkan adalah kita harus, kalau kita mau membuat online learning, berarti lebih baik adalah memilih yang asynchronous, taruh di server, bisa di-upload kapan saja, bisa di pelajaran apa saja, ada suara, ada animasi, selayaknya seorang dosen yang mengajar di kelas, dengan ditambah animasi pergerakan yang untuk bencana, ada suara, ada gambar, dan sebagainya. Itulah yang sekarang menjadi topik utama yang pembicaraan tentang online learning yang banyak dilakukan oleh semua perguruan tinggi di dunia dan juga di Indonesia. Dan dia tentunya menjadi bagian dari pembelajaran yang saat ini kita kenal selain tatap muka adalah pembelajaran dari online learning ini. Dan apa keunggulannya online learning? Tentunya kita harus tahu bahwa kalau tatap muka, kita tahu saat ini mungkin mahasiswa mencatat, mungkin diberi catatan dan sebagainya, mungkin dia kehilangan perkataan dari dosen, dari gurunya, dia harus merekam dan sebagainya. Jadi itulah salah satu kelemahan yang ada pada tatap muka. Sedangkan pada online learning, kalau dia bersifat asinkron, sinkronis itu, maka dia bisa dipelajari kapan saja, berdasarkan waktu dari mahasiswa, kehendak mahasiswa, suasana mahasiswa. Jika pagi hari dia tidak ada waktu, dia bisa belajar malam hari, dan seterusnya bisa belajar mandiri atau secara kelompok. Itulah yang kita mengenal bahwa dia sebagai ubiquitous learning, belajar di mana saja, kapan saja, dan bahkan menurut kecepatan dari mahasiswa atau siswa itu belajar. Karena dengan bantuan dari program-program asynchronous online learning, program bantunya seperti Moodle dan sebagainya, maka pembelajaran itu bisa diulang. Materi satu sudah selesai bisa diulang, dan dengan bantuan program lain diberi program animasi seperti Flash, seperti Creative dan sebagainya. Itu bisa diberikan suatu animasi, bisa diberikan suara dan sebagainya. Adalah bentuk-bentuk yang membentuk online learning menjadi ubiquitous learning. Yang dimaksud dengan ubiquitous learning itu tentunya adalah bukan sinkron online learning, tetapi asinkron atau asynchronous online learning-nya. Saya lanjut. Kita tahu kalau belajar secara mandiri online learning ada proses interaktif sebagaimana tatap muka. Ada proses interaktif
tanya jawab. Karena demikian juga online learning bisa melakukan tanya jawab, baik sinkron online learning maupun asinkron online learning bisa melakukan proses tanya jawab. Sehingga inilah yang merupakan juga keunggulan dari online learning, dia bersifat interaktif. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, kita lihat, ada pendapat yang mengatakan bahwa online learning lebih bagus, sehingga sebagian porsi pembelajaran sudah dialihkan dari tatap muka ke online learning. Tentunya kitalah yang memutuskan kalau kita lihat mana online learning lebih bagus, tatap muka lebih bagus, atau blended learning yang nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, dan kita tahu sekarang ini tatap muka bukan lagi mendominasi pembelajaran, tetapi ada online learning dan juga ada blended learning. Kita masih tetap membahas tentang online learning ini. Saya tidak bisa pantau apakah sudah tampil di layar, saya belum tampil. Saya akan tunggu presentasinya. Masih belum tampil, Bapak. Belum tampil ya, saya coba next slide. Ini gangguan berarti. Saya coba next lagi, slide 10. Belum tampil juga. Terima kasih informasinya, Pak. Ini sudah blended learning. Saya akan mundur. Saya tatap muka dulu ya, larinya terlalu jauh. Saya tidak ngerti sebentar tadi slide berapa. Maaf, saya tidak pantau tadi slide berapa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada semua peserta. Ini gangguan internet nampaknya, gangguan wifi. Ada peserta di depan saya ini tadi slide berapa ya? Belum ketemu ya. Waduh, ada gangguan. Untuk slide sudah terlihat, Bapak. Saya belum lihat ya. Yang ini slide belum lihat. Nomor 9 ya, Pak? Nomor ini tentang Pak, pada mata kuliah tertentu hasil belajar online learning. bisa ini sebentar ada ini Pak, bisa bawa komputer bawa sini biar saya bisa pantau. Saya tidak bisa bicara dengan layar saya. Nanti kalau saya tidak menjelaskan secara lisan demikian nanti tidak terstruktur, jadi saya perlu presentasinya. Maaf, di layar saya belum ada presentasinya. Oh, belum juga. Maaf Pak, tadi belum muncul juga di ada satu peserta di sini juga di depan saya dari tapi belum muncul. Saya akan mundur lagi Pak ya. Bagaimana Pak? Baik Bapak, boleh. Mundur lagi, saya tidak tahu. Seharusnya muncul berikutnya masih online learning Pak, baru tatap muka, baru blended learning Pak. Ya, ini masih di slide online learning. Sudah jauh meleset, saya akan mundur jauh ya. Saya tidak tahu, saya mundurkan mungkin menjadi ini muncul bentar. Oke, tadi saya sudah sampai slide 5 ternyata ya. Saya akan sangat perhatikan, saya akan menuju slide 6. Oke, saya minta maaf sebesar-besarnya pada semua peserta. Sekarang kita melihat, tadi sudah saya sebut tentang kekuatan online learning. Kita harus perhatikan ya, satu hal yang kita harus perhatikan sebagai akademisi atau sebagai seorang guru, dosen, bahwa mahasiswa maupun dosen mempunyai gaya kognitif, mempunyai gaya belajar, gaya mengajar tersendiri. Yang kita kenal ada 4 macam, tapi selalu didefinisikan 3 macam adalah pertama gaya belajar atau gaya mengajar auditory, yang kedua adalah visual, dan ketiga adalah kinestetik. Inilah yang kita harus tahu bahwa kalau orang mempunyai gaya mengajar atau gaya belajarnya adalah auditory, dia cenderung hanya perlu ada suara dalam pengajaran itu. Tetapi kalau dia adalah tipe visual, maka dia perlu melihat dengan matanya, melihat tulisan dan sebagainya.
dia perlu melihatnya. Dan yang tipe satunya kinestetik, dia perlu adalah didemonstrasi, dipraktek, diberi contoh ya. Inilah yang kita harus lihat dari gaya belajar mahasiswa. Makanya seringkali seorang dosen waktu mengajar di kelas atau guru, dia bukan hanya mengajar berbicara saja, dia ceramah saja. Kita tahu itu hanya diserap 5%-nya. Hanya berdasarkan hanya piramida pembelajaran mengajarkan hanya diserap 5% karena ini untuk tipe mahasiswa auditori. Tetapi untuk tipe mahasiswa visual, dia perlu ada tulisan di papan, perlu ada presentasi dengan PowerPoint. Demikian juga pada pembelajaran online learning. Dia perlu presentasi cek itu bukan hanya ngomong saja. Sebagaimana yang sekarang saya presentasi, ada kondisi adalah visualnya. Semua peserta bisa melihat secara visualnya tulisan ini untuk mendukung para peserta yang mempunyai gaya belajar visual atau gaya mengajar visual. Dan bagaimana dengan kinestetik? Dia perlu suasana. Saya sekarang berada di suasana di ruang di aula di tersendiri sepi, hanya ini satu peserta yang hanya untuk membantu saya memantau tentang bawa suara keluar, cek keluar dan sebagainya. Itu adalah suasana yang ada untuk kinestetik dan perlu praktek. Nah, itulah kekuatan dari online learning, dia mendukung multimedia. Artinya dia mendukung suara, audio, dia mengurang teks tulisan, dan dia juga mendukung untuk suasana karena bersifat ubiquitous tadi. Bisa kapan saja, belajar saja, dan sesuai dengan kecepatan mahasiswa. Artinya, kalau dosen mengajar di kelas, mungkin terlalu cepat ya. Atau saya menjelaskan ini, mungkin terlalu cepat. Tetapi kalau berdasarkan asinkron online, maka bisa diulang-ulang dan kecepatan bisa diatur bergantung pada desain pembelajaran intelektual itu ya, interaksional itu ya. Nah, jadi karena dia bersifat interaktif seperti ubiquitous dan sebagainya, ada pendapat yang mengatakan dia lebih efektif dari pembelajaran tatap muka. Ini pendapat ahli. Dan dia tadi saya sebutkan memfasilitasi kecepatan belajar dan memfasilitasi waktu yang dikehendaki oleh para peserta didik. Nah, tetapi kita lihat terjadi kontradiktif di sini ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tatap muka lebih unggul dari online lebih unggul dari tatap muka dan sebagainya. Nanti kita lihat ini ada kesalahan edit ya, lebih ini betul sudah tatap muka lebih baik dari online learning, tapi yang menyatakan sebaliknya. Ada yang menyatakan sebaliknya online learning lebih bagus dari tatap muka. Tentunya kita sudah melihat kelebihan dari online learning. Apa kelebihan di tatap muka? Sehingga ada yang tetap mengatakan tatap muka lebih baik, ada yang mengatakan online learning lebih bagus ya. Dan kita tentunya akan menjadi paham lebih bagus kalau kita nanti meninjau apa itu tatap muka, pembelajaran tatap muka, apa keunggulannya, apa kelemahannya. Tadi saya sudah bahas bahwa online learning mendukung gaya belajar ya. Dan tentunya kita dengan gampang menjawab belum tentu pembelajaran tatap muka mendukung gaya belajar kalau dosennya tidak piawai. Artinya kalau dosennya adalah mempunyai gaya belajar visual, mungkin dia hanya memberikan teks saja, kamu belajar sendirilah dan sebagainya. Atau dia adalah gaya belajar auditori, dia hanya ngoceh saja ya, hanya berbicara saja, hanya mempresentasi saja dengan bicara saja. Tidak ada teks, tidak ada suasana yang jaga dan sebagainya. Itulah yang dikatakan bahwa online learning lebih mendukung gaya belajar ya. Kita lanjut pada next slide. Kita tentunya ini hanya pendapat ahli. Saya sendiri pribadi bahwa face to face tatap muka maupun online pasti mempunyai presentasi struktur sebagai dosennya. Jadi saya tetap menyatakan ini pendapat ahli bahwa online terstruktur. Tentunya terstruktur ya
ya sebagaimana pelajaran tatap muka menurut saya juga terstruktur. Jadi menurut kita harus melihat ini bukan merupakan kelebihan utama, tapi pendapat ahli tentunya kita harus mempelajari lebih teliti kenapa mereka berpendapat seperti itu. Nah, kita lihat sekarang lah yang kita lihat ya, ada keluhan dari peserta. Ini adalah berdasarkan hasil penelitian, ada yang mengeluh tidak sepenuhnya bisa belajar online learning. Pada masa pandemi ini tentunya kita bertanya ya, apakah dengan pembelajaran online learning sesungguhnya mengakomodasi semua mahasiswa? Saya katakan tidak, karena pengalaman di kampus saya sendiri dengan ribuan mahasiswa itu ada sekitar berdasarkan survei ada sekitar 22% tidak setuju tentang online learning itu. Mereka lebih cenderung tatap muka, itu yang terjadi. Jadi ini pendapat ini adalah benar bahwa ada yang tidak sepenuhnya bisa belajar dengan tatap muka, ada yang sepenuhnya bisa belajar online hanya dengan online. Karena tidak semuanya, ada beberapa, berarti dua-dua didukung. Tatap muka didukung, online didukung oleh beberapa mahasiswa tertentu, oleh peserta didik tertentu. Jadi saya katakan, tidak bisalah online learning ini menggantikan sepenuhnya tatap muka. Mungkin pada mata kuliah tertentu, ya. Ketika saya mempertahankan disertasi saya, pertanyaan itu muncul. Ketika saya melakukan kajian ilmiah dan mempresentasikan juga pertanyaan itu muncul ya. Saya katakan pada mata kuliah tertentu mungkin tatap muka menjadi dominan. Pada online learning pada menjadi dominan ya. Tetapi kita nanti lihat bagaimana blended learning itu. Dan ini kembali kontradiksi yang dibahas, bahwa ada yang mengatakan pelajaran tatap muka akan menjadi peninggalan dan tidak akan ada lagi. Sehingga banyak saya mendengar ya, bahwa percuma bangun gedung besar-besar karena nanti tidak ada lagi istilah di kelas ya. Tetapi online learning, saya katakan belum tentu ya. Belum tentu yang seperti itu akan terjadi. Karena nanti kita akan bahas bahwa tetap tatap muka akan berjalan karena sifat efektif itu ya, kawasan efektif itu tidak pernah terjadi pada online untuk membentuk karakter tingkah laku dan sebagainya tidak terbentuk, dan juga psikomotorik tidak akan tercapai. Sangat berbahaya kalau seorang dokter ya belajar lewat online, cara prakteknya dia praktek sendiri ya, tidak ya, dia perlu tatap muka ya, perlu di lab mengarahkan itu. Sebagai saya kasih gambaran bahwa pembelajaran tatap muka tidak akan hilang sekalipun nanti online learning akan mendominasi pada mata kuliah tertentu. Nah, inilah tentunya pertentangan seperti ini mengatakan akan menjadi peninggalan masa lalu. Kita terima karena ini hasil penelitian, hasil apa? Nah, tapi batasannya berapa persen ya? Berapa persen dan pada mata kuliah apa yang diteliti ya? Nah, dan seterusnya ada yang mengatakan tidak ada bedanya online dengan tatap muka, tidak ada perbedaan online. Sama baiknya. Nah, inilah yang saya mengatakan pada mata kuliah tertentu ada yang online lebih bagus, ada pada mata kuliah tertentu tatap muka lebih bagus. Sebagaimana nanti saya contohkan pada bidang kedokteran yang praktek. Tidak bisa hanya belajar online learning. Kalau kita mau belajar bongkar ban yang memasangnya dengan online learning, dengan ada animasi bagaimana bongkarnya dan sebagainya, mungkin memasang kembali ban mobil, mungkin itu bisa, tetapi hal tertentu tidak bisa, terutama pencampuran bahan-bahan kimia di ilmu farmasi dan sebagainya. Nah, ini gambaran sepintas tentang online dan sedikit saya urai tentang dengan tatap muka ya. Dan seringkali kita tahu pendekatan pembelajaran selalu mengarah pada berpusat pada mahasiswa atau berpusat pada dosen. Dan belakang kita tahu bahwa cenderung pendekatan yang diarahkan adalah berpusat pada mahasiswa, biar mahasiswa aktif, bukan dosen aktif. Seringkali kita lihat pada pembelajaran tatap muka, mungkin ada yang membantah perkataan ini, bahwa tatap muka juga berorientasi pada mahasiswa. Tidak selalu. Tatap muka ini banyak berorientasi pada dosen, Tidak semua dosen mengarahkan bahwa pembelajaran yang diarahkan adalah berorientasi pada mahasiswa.
Sehingga ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa online learning adalah student center ya, berpusat pada mahasiswa. Tentunya nanti kita lihat pada ada pendapat lain tatap muka berpusat pada bukan berpusat pada mahasiswa tapi berpusat pada dosennya. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Saya tidak tahu waktunya, saya akan mempercepat sedikit. Nah, ini pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka sebagaimana yang saya tadi katakan, dia padat dengan interaksi dengan pembelajar, dengan para peserta didik, dengan dosennya. Dia padat intensitas interaksi itu. Jadi ada feeling, ada perasaan, ada kedekatan, ada bimbingan dan sebagainya. Inilah yang kita lihat dari sisi kawasan efektifnya yang terjadi pada tatap muka. Online learning tidak ada seperti itu, tidak ada kerakapan dengan peserta didik, dengan dosennya dan sebagainya yang mungkin menjadi role model dan sebagainya, tidak terjadi. Nah, bahayanya kalau bukan tatap muka bagi anak-anak yang baru tumbuh dewasa sangat berbahaya ya. Mungkin dia akan menjadi liar ya, menjadi ikutlah seperti online learning itu, seperti kita kenal TikTok. Berubahlah dia menjadi tingkah lakunya, melakukan gerakan aneh-aneh karena tidak ada sifat efektifnya. Itu ada online learning. Jadi kita tahu itulah bahayanya. Keunggulan di tatap muka adalah intensitas interaksinya dengan para peserta didik lainnya, dengan lingkungan belajar kelasnya, suasananya, dengan dosennya itu terjadi dan memudahkan terjadinya pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kejelasan materi ini, saya tidak akan mengatakan ya atau tidak, tetapi ini adalah pendapat lain mengatakan bahwa tatap muka kejelasan materi lebih baik. Saya katakan tidak demikian, karena tatap muka kalau online learning-nya disertai animasi, disertai suara, disertai visual, maka tingkat animasi itu akan sama kejelasan materinya dibandingkan dengan tatap muka karena mendukung gaya belajar mahasiswa di 3 gaya itu, auditory, visual, dan kinestetik ya. Nah, ini kembali dijelaskan tentang yang efektif ini terjadi efektif ini kelebihan. Ini adalah pendapat ahli. Efektif itu terjadi yang tidak ada pada online learning. Kalau ada yang mengatakan ada, tetapi kita melihat besarannya, kuantitasnya yang terjadi. Karena ada online ya, hanya sebatas ya bisa kumpul di kelas, kumpul setelah itu bubar kalau sinkron online ya. Tetapi tidak seakrab, tidak sebagus dari tatap muka yang ada, yang sering bertemu di kampus, di sekolah dan sebagainya. Ya, tadi sudah saya bahas ini, kelemahan ini sudah saya bahas, dan ini adalah pendapat ahli. Jadi pendapat ahli cenderung kita katakan bagaimana tadi saya membantah 1, 2 itu, saya tidak mengatakan demikian pada hal tertentu, kondisi tertentu, ya. Tetapi saya tidak menyalahkan penelitian yang ada ini. Saya tetap mengatakan ya, sebagai akademisi, saya mengakui semua penelitian yang ada, karena ada sisi saintifiknya, terutama quantitative research. Saya lanjut pada presentasi berikutnya. Ini berbicara kontradiksi lagi, rupanya hanya merupakan pengulangan online dan tatap muka. Sekarang juga kita lihat di sini bahwa ada yang mendapat bahwa tidak ada perbedaannya. Ini tentunya pendapat ahli yang sama, walaupun sudah dibahas di depan, tetapi ini pendapat ahli yang berbeda. Jadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baik tatap muka maupun online learning masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tentunya kitalah yang menetapkan mau online learning atau mau tatap muka. Tadi sudah saya memberikan gambaran indikator bahwa ada mata kuliah tertentu haruslah tatap muka, sangat berbahaya kalau online learning, terutama yang bersifat kesehatan, bersifat praktek-prakteknya yang membahayakannya, seperti praktek dengan bahan kimia,
itu tentunya tatap muka lah yang bagus karena ada pembimbingnya langsung melihat ini bahaya atau tidak, melihat tingkah laku dari peserta didik yang belajar dan sebagainya. Inilah gambaran yang saya katakan. Jadi ya, kita dengan kesimpulan awal ini kita mengatakan kita tidak selalu mengatakan online learning lebih bagus pada mata kuliah tertentu ya, dan tidak selalu mengatakan pembelajaran tatap muka lebih baik pada mata kuliah tertentu mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ya, apa pendapat ahli? Yang terbaik adalah kombinasi keduanya, kombinasi dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online learning. Tentunya kita melihat apa pendapat ahli itu tentang gabungan ini. Saya memberi gambaran dulu tentang di perguruan tinggi saya, bahwa banyak perguruan tinggi melakukan mungkin flip class, belajar sendiri di rumah mandiri, lewat online dengan textbook dan sebagainya, kemudian di kelas tanya jawab, itu adalah model flip class. Itu bukan blended learning tetapi flip class ya. Kemudian kalau flip class, blended learning yang diadakan di kampus saya adalah 100% online learning, 100% belajarnya, bagaimana campuran materinya. Kalau tadi saya mengatakan materinya 100% ada di online, 100% ada di tatap muka. Tentunya kita yang memilih. Kita lihat sekarang, dia adalah tentunya ini pendapat ya, strategi yang terbaik dalam pembelajaran. Strategi adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah yang terbaik, mengatasi kelemahan yang ada. Tentunya kita pandai memilih mana yang menjadi kelemahan tatap muka, kita jadikan online, mana yang menjadi kelemahan online learningnya, kita jadikan tatap muka dalam mata kuliah tertentu, sehingga dia menjadi strategi yang terbaik blended learning ini. Kemudian, ya sudah saya bahas tadi, mengambil yang terbaik dari online learning dan terbaik dari tatap muka. Ini pendapat ahli, bahwa blended learning lebih baik karena kelemahannya dibuang, keunggulannya diambil. Dan berikutnya, ya ini pendapat saja, berikutnya lebih efektif mengombinasi teknik pembelajaran dan pedagogik yang ada dari kedua sisi, online learning, teknologi digunakan, dan juga konvensionalnya digunakan, merupakan gabungan, dan sama halnya dengan di atas, ya menggabungkan keunggulan dari keduanya, pembelajaran online learning dan tatap muka. Ini adalah kondisi blended learning. Jadi gabungannya yang terbaik diambil, dan ini adalah pendapat ahli. Jadi dalam arti kita tidak banyak membantah karena kita mengakui penelitian yang ada, dan ini diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, bukan dari kebanyakan di jurnal ilmiah, bukan dari textbook. Kalau tadi kita sudah membahas bahwa online learning mendukung gaya belajar ketimbang tatap muka, tentunya blended learning mendukung keduanya, gaya belajar bagi mahasiswa ya. Gaya pengajaran dosen yang berbeda dengan kita tahu gaya belajar tadi saya bahas, gaya mengajar dari dosen yang berbeda dengan gaya belajar dari mahasiswa akan menyulitkan mahasiswa. Tadi saya memberikan contoh, kalau dosen mempunyai gaya mengajar auditori, karena memang dia gaya belajarnya auditori, maka dia hanya ceramah saja, dia hanya ngomong-ngomong saja. Ini hanya mendukung mahasiswa auditori saja, visual, kinestetik didukung, dan ini sangat berbahaya. Dan blended learning merupakan solusi terbaik karena mendukung semua gaya belajar yang ada, karena online mendukung semua gaya belajar yang ada. Jadi blended learning jelas mendukung, jadi dia jelas lebih unggul ya dalam mendukung gaya belajar mahasiswa. Artinya kalau tipe saya adalah tipe kinesistik, saya tidak bisa belajar di kelas yang sudah ribut, saya tidak bisa mendengar dengan baik omongan dosen, saya juga tidak bisa melihat cek itu kemudian saya ingat. Saya cenderung merekamnya. Saya cenderung merekam kalau pembelajaran tatap muka, kemudian saya pelajari pada suasana yang berbeda, atau saya mencatat selengkap-lengkapnya, saya pelajari pada suasana yang berbeda. Itulah saya kinestetik, dan saya praktekkan pada komputer kalau itu adalah pemrograman. Nah,
Inilah yang akan didukung dengan blended learning, akan mendukungnya. Tatap muka memang kita bisa atasi, tetapi agak susah ya, karena kita tidak bisa merekam dengan baik, mencatat dengan baik, dan sebagainya. Dan kita hanya di kelas saja mendengar yang hanya serak rendah untuk orang kinestetik, sebagaimana saya ini. Kemudian, ini sudah dibahas, mengakomodasi sesuai gaya belajar ini, ubiquitous ya, dan kecepatan belajar mahasiswa ya, dan keakraban dengan dosen efektifnya terjadi, dan psikomotoriknya terjadi karena ada tatap muka itu, ada praktek lab dan sebagainya, psikomotorik terjadi. Ini hasil survei bahwa kebanyakan mengatakan bahwa blended learning memang lebih bagus, tapi kita hanya berpegang saja. Ini hasil penelitian ilmiah bahwa ternyata blended learning memang lebih baik ya daripada online learning maupun dengan tatap muka. Lebih baik hasilnya, lebih baik, lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Saya sendiri melakukan penelitian. Ini adalah hasil penelitian pribadi saya dan masuk jurnal, bahwa saya melakukan pada pembelajaran algoritma dan pemrograman. Saya memisahkan semua item-item di luar dari blended learning, keluar dari tatap muka, online learning. Saya keluarkan item-item pengaruh lain. Kita tahu bahwa berapa persen sih pengaruh dari blended learning itu sendiri dengan mengeluarkan semua pengaruh-pengaruh lainnya terhadap hasil belajar dibandingkan online dan tatap muka. Ternyata blended learning lebih unggul 10%. Setahu saya 25%, sehingga saya 25%, online dan tatap muka sekitar online learning dan tatap muka sekitar 25% memberikan pengaruh hasil belajar terhadap mahasiswa mata kuliah algoritma dan pemrograman, tetapi blended learning ternyata 35, hampir 36% ya. Jadi dia lebih unggul 10%. Itu juga membuktikan bahwa memang pada mata kuliah tertentu blended learning tetap lebih unggul, terutama pada algoritma dan pemrograman 10% lebih bagus ya. Dan saat ini kita tahu bahwa online learning diizinkan, tentunya blended learning juga diizinkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 sudah diizinkan, dan sekarang tentunya menjadi dominan dalam arti tidak seperti PJJ, ada izin kita dengan teknik yang sebagian online, sebagian blended, atau mata kuliah tertentu online, itu diizinkan dengan peraturan baru saat ini. Saya lanjut. Tadi sudah saya bahas bahwa kita melihat dari pendapat ahli dulu. Campurannya bagaimana? Tentunya campuran itu bisa terjadi dari campuran kegiatan pembelajarannya, modul pembelajarannya, atau materi pembelajarannya. Kita mau bagi berdasarkan apa? Kalau materinya kita harus pilah-pilah. Mana materi untuk online, mana materi untuk tatap muka. Kalau kegiatan pembelajaran kita bisa satu hari ketemu online, minggu berikutnya tatap muka, dan sebagainya, macam-macam variasinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat ahli? Porsi terbaik bagaimana? Kalau tadi saya mengatakan 100% online di Unita BB2, 100% online, 100% tatap muka. Artinya, mahasiswa tidak perlu mencatat lagi karena semua ada secara online. Dia bisa belajar di rumah kapan saja, di mana saja. Dan berdasarkan kecepatannya, ada suara, ada teks, dan ada animasi. Nah, inilah yang kita sekarang tinjau. Bagaimana campuran yang sempurna? Kita punya konsorsium. Dunia mempunyai konsorsiumnya tentang blended learning. Konsorsium berdasarkan dunia blended learning adalah 30-70% konsorsium dunia tentang blended learning. Jadi salah lah jika 100% online, 100% tatap muka. Itu bukan blended learning menurut mereka. Tetapi 30-70%. Ini adalah menurut Nurdin Ibrahim 30-79%. Nah, menurut
Agusto dan kawan-kawan tidak perlu berapa persen, kita harus coba-coba dulu. Kita coba dan melihat kesalahannya, apakah ini lebih baik, tidak baik terhadap mata kuliah tertentu. Ya, harus coba-coba, kita tidak menentukan berapa persen, berapa, kita coba, apakah ini lebih baik. Inilah pendapat dari Agusto. Jadi tidak ada ketetapan berapa persennya, online-nya berapa persen tatap muka, harus coba mana yang terbaik. Tentunya kita perlu banyak penelitian tentang hal ini untuk memastikan bahwa ini yang terbaik. Dan saya sendiri sudah melakukan banyak penelitian tentang blended learning ini, berapa persen, sehingga saya punya gambaran tertentu tentang mana yang lebih baik pada mata kuliah tertentu. Nah kalau menurut Kanuka ini, dia lebih tidak ada standarnya. Ya, bebas-bebas saja. Dan ini adalah pendapat ahli yang lain, bahwa sekarang kita bisa menentukan campuran online tatap muka ini bagus ya. Tetapi ada pendapat lain, dengan perubahan waktu, maka berubahlah campuran online dan tatap muka pada metode tertentu itu. Kita sadari, sekarang kita adalah generasi Y. Sekarang ada generasi Z ya. Yang muda-muda ini adalah generasi Z, generasi milenial. Kita tahu bahwa generasi milenial itu cara belajarnya berbeda. Kalau kita mungkin dulu berdasarkan textbook, berdasarkan catatan dan sebagainya, lebih butuhkan membaca berbentuk teks. Tapi kita lihat orang-orang milenial generasi Z ini, mereka melihat secara video, secara online dan sebagainya. Ini perubahan zaman. Jadi saya juga setuju dengan pendapat ahli ini, bahwa campuran yang ada saat ini yang tepat menurut kita untuk suatu mata kuliah untuk menghasilkan pembelajaran blended learning dan hasil yang lebih baik dari online maupun tatap muka, suatu saat juga akan berubah. Jadi ya, dengan pendapat ahli ini kita tahu berapa campuran sesungguhnya. Ya, kita bisa ikuti salah satu diantaranya 30-79%, atau konsorsium dunia 30-70%, atau kita coba-coba, atau dan lain-lainnya. Tidak ada standar, bebas-bebas kita lah untuk melihat, dan kita tentunya sebagai orang akademisi, kebebasan kita harus teruji bahwa ini lebih baik ya. Saya akan lanjut. Maaf, rupanya ada gangguan lagi. Sekarang masuk slide 14. Saya akan tunggu sesaat. Ya. Tadi awalnya sudah saya menjelaskan bahwa pembelajaran online itu, atau dikenal dengan online e-learning, ada yang mengatakan online learning, ada yang bersifat sinkronus, asinkron, dan tentunya kita mau tahu apa perbedaannya. Kalau yang sinkron ini adalah seperti yang kita adakan dengan Zoom. Kita adakan dengan Zoom, dengan Google Meet, dan dengan Visa AI ini kita lakukan langsung. Seperti ini yang saya sedang presentasi, ini adalah bentuk sinkronnya. Sedangkan bentuk asinkron online learning adalah ditaruh di server. Di sana ada materinya. Kapan saja bisa di-download, kapan saja bisa dipelajari lewat web untuk dipelajari. Dan sebagaimana sinkronus, asinkronus ini juga sama. Dia bisa dibuat seperti sinkronus ini. Artinya ada suara, ada gambar, ada chat, presentasi. Ya, asinkronus ini juga demikian ya. Demikian yang saya tunjukkan perbedaannya, sehingga kalau kita berbicara mandiri adalah bahwa pembelajaran asinkronus adalah lebih unggul, itulah yang mendukung pembelajaran mandiri. Kalau pembelajaran sinkronusnya ini adalah pembelajaran yang bukan mandiri, karena ini bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan sebagainya.
karena menyangkut waktu, ini ada penjelasan saya sudah menyangkut ini. Kalau sinkronis lain, kalau ini tidak, kapan saja ubiquitous learning, dan saya akan lanjut untuk segera menyelesaikan pendapat bahwa blended learning lebih unggul. Kita lihat pada slide ini, mungkin merupakan slide terakhir. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan blended learning terjadilah ubiquitous learning itu, di mana saja belajar, kapan saja, dan sebagainya, dan bisa belajar berdasarkan kecepatan mahasiswa, mendukung gaya belajar mahasiswa, dan mendukung kawasan menurut teori Bloom tujuan pendidikan, bahwa ada kawasan efektifnya terdukung tingkah laku itu, pembentukan tingkah laku sikap, dan ada kawasan kognitifnya untuk intelektual menurut Gardner itu terjadi, dan juga kawasan psikomotorik yang bersifat lebih praktek, gerak secara fisik, secara apa yang perlu praktek, lebih bersifat lebih praktek, didukung oleh blended learning, karena online learning adalah bagian dari blended learning adalah bagian dari online learning, dan ini terjadi pada blended learning. Itulah blended learning menjadi bagian yang lebih unggul dibanding tatap muka maupun online learning. Dan sesuai dengan pendapat Tardanto ini, bahwa memang dia merupakan paduan yang sempurna di blended learning. Demikian presentasi saya. Kurang lebih dalam paparan ini, saya mohon maaf, dan saya tidak tahu apakah pertanyaan bisa langsung dilakukan saat ini atau lewat WhatsApp. Saya tunggu, saya kembalikan pada moderator ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak untuk materinya, sangat menarik. Untuk rekan-rekan baik yang di platform bisa tampil dan juga di live YouTube, jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Bapak, sembari menunggu peserta yang ingin bertanya, saya Ya, terdapat memiliki beberapa pertanyaan. Silakan Pak. Tadi sudah disampaikan mengenai banyak keunggulan dari blended learning. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai dosen, bagaimana, apakah terdapat kelemahan dari blended learning, Bapak? Misalkan bayangkan jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan juga secara online, apakah tidak akan menimbulkan pekerjaan yang berlebihan untuk dosen atau pengajar? Ya, terima kasih Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Ya Pak, pada hakikatnya semua dosen harus menyusun RPS, rencana pembelajaran semester. Di sana ada capaian pembelajaran, materinya, tujuan apa, bagaimana metode penilaian dan sebagainya, Pak. Nah, pada hakikatnya dengan adanya RPS itu cuma ditransfer saja secara asinkronus, secara online, ditransfer saja materi itu. Entah itu bentuk PowerPoint yang paling kuno, paling lama modelnya, ataupun dengan model-model baru yang menggunakan pemrograman flash, creative feed, dan sebagainya, banyak untuk mendukung hal itu. Dengan ada animasi, dengan visual, saya pikir tidak memakan waktu, karena yang paling berat adalah bagaimana menyusun RPS itu, materi itu, dan harus memenuhi syarat adalah desain instruksional yang karakteristik pembelajaran dan sebagainya. Apa itu adalah yang paling berat untuk seorang dosen. Jadi ini cuma transfer saja. Dan pertanyaan Bapak, apakah memenuhi kesulitannya? Saya katakan ada kesulitannya untuk online dan tatap muka kalau dipisahkan berdasarkan kegiatan pembelajaran, satu kali online, satu kali tatap muka. Karenanya di sana adalah kita harus pandai-pandai di seorang dosennya, mana mata kuliah yang harus dilakukan secara tatap muka, mana materi dari mata kuliah tertentu harus diarahkan secara online, dan mana yang secara tatap muka. Saya katakan secara garis besar, yang menimbulkan psikomotorik seperti praktek dan sebagainya, sebaiknya adalah tatap muka. Sebaiknya tatap muka, karena
hasil penelitian saya menunjukkan hasilnya lebih baik daripada yang online walaupun didukung dengan animasi yang sangat bagus. Karena kelemahan dari pembelajaran mandiri ini atau online learning ini, asynchronous online learning ini, mahasiswa belum tentu belajar karena ini menyangkut mental ya. Kalau tatap muka, mahasiswa pasti datang belajar menyangkut itu adalah absensinya, tatap mukanya, berapa lama belajarnya. Itu salah satu sisi keunggulan dari faktor lain di samping bahwa psikomotorik itu harus tatap muka. Demikian Pak yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Oh ya. Ya. Baiklah, ada peserta yang ingin bertanya tapi masih mengetik sembari menunggu. Satu pertanyaan lagi Bapak, mengenai asesmen atau penilaian untuk blended learning ini, apakah memiliki kesamaan dengan online atau tatap muka, ataukah memiliki cara asesmen yang tersendiri Pak, berbeda seperti itu? Terima kasih. Asesmennya mungkin Bapak maksudnya menilainya Pak ya, kita mengenai ada norm assessment sama kriterian Pak, itu menilainya menurut saya kita selalu standar kita adalah kriterian Pak, tapi kalau desainnya saya katakan sama Pak, desainnya sama, cuma kita harus pisahkan desain interaksionalnya harus sama, dan biasanya saya gunakan dictionary dan N-carry, ada yang macam-macam itu desain interaksional, tergantung kita desain interaksionalnya Pak. Kemudian kita harus uji dengan formative test dan kemudian summative test terakhir ya. Jadi formative test ini yang tidak banyak dilakukan oleh para dosen ya. Para dosen bahwa kita lakukan dulu desain, setelah kita uji coba desain kita itu, desain pembelajaran kita itu one to one dengan para ahli, kemudian one to beberapa orang to many mahasiswa, kita uji coba, kemudian kita uji coba sesungguhnya itu adalah sebagai hasil formatif untuk memperbaiki desain interaksional kita Pak. Desain interaksional, setelah desain interaksional itu sudah selesai diterima formatif, barulah kita uji coba di kelas yang hasilnya kita coba dengan hasil belajarnya dengan summative test Pak. Kalau itu yang Bapak maksudkan adalah desain interaksionalnya sama Pak. Pada hakikatnya melalui pertama formative test dulu, formative evaluation, kemudian summative evaluation. Tapi kita di Indonesia kalau menilai hasil belajarnya kita selalu pakai criterion assessment Pak. Bukan norm assessment ya. Kalau norm assessment saya katakan cenderung ketidakberhasilan dosen atau materi pembelajaran itu gagal ya. Kalau norm itu ternyata nilainya tidak memuaskan tapi semua lulus ya. Demikian, tapi kita selalu pakai kriterianya. Itu yang bisa saya jawab Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk satu pertanyaan dari peserta, ya. Dari Abdul Tahir. Abdul Tahir ya. Oh iya, Abdul Tahir baik Bapak. Masih berhubungan dengan penilaian. Ya, saya memahami untuk mengukur capaian pembelajaran dari mahasiswa ini tentunya dimaksudkan oleh Pak Abdul Tahir ini adalah kita tidak tahu dia kerja sendiri atau kerja dari hasil orang lain. Itulah kelemahan yang saya lihat juga. Kita bisa mengukur capaian pembelajaran dengan EC test atau objective test. Kita bisa mengukur dan bersifat langsung objektif, langsung memperoleh jawaban. Tetapi kita tidak pernah tahu, tidak bisa memantau kalau asinkronus ya, apakah itu pekerjaan dia atau temannya. Itulah kelemahan yang saya melihat, sehingga saya mengatakan bahwa dengan keadaan pandemi ini, bahwa dengan online learning ini, saya tahu banyak mahasiswa yang kerjasama dengan kemajuan elektronik, satu bekerja langsung oper, langsung dirubah, langsung diupload dan sebagainya. Kalau itu bersifat online jawaban online. Tetapi kalau dia bersifat objective test atau multiple choice, dia tidak punya waktu. Sama-sama mengukur kinerja hasil belajar. Jadi tapi tidak semua mata kuliah bisa multiple choice atau objective test karena bersifat terutama pemrograman tidak bisa, dia harus membuat program dan sebagainya. Itu pasti C ya, bukan objective test. Jadi saya mengatakan kita bisa mengukur dengan benar dengan memberikan waktu yang mepet,
terutama dengan multiple choice atau objective test itu, maka dia langsung menjawab, tidak punya kesempatan, apalagi kalau diacak soalnya ya. Sehingga acak soalnya artinya jawaban pertama pilihannya A, tapi berikutnya karena diacak bukan yang soal pertama menjadi soal pertama lagi. Artinya istilahnya ada bagian yang bisa kita membuat acak soalnya atau membuat soalnya lebih banyak dengan kinerja yang sama hasilnya, sehingga soal berikutnya, kesempatan berikutnya dibuka jam yang berbeda, waktu berbeda, sudah soalnya berbeda ya, tetapi mempunyai ukuran yang sama. Demikian Pak Abdul Tahir, saya bisa menjawab seperti itu. Saya pun mengalami kesulitan. Pertanyaan Anda ini adalah benar adanya susah mengukur ya, tetapi saya mengatakan dengan objective test DB bisa diukur, tetapi tidak menjamin dia bekerja sendiri ya. Terima kasih.